Iya, kembali lagi bersama kita berempat di podcast Kamar Empat Orang. Nah, isu-isu tempe. Ngomong suara dijelas-jelas nih, malah suaranya malah harus artikulasi ini dijelas nih. Nah, yes. Kita episode keberapa nih? Episode ke-6. Episode ke-6. Hari ini kita akan membahas mengenai konspirasi. Konspirasi. K-nya itu konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa bahasa Indonesia apa? Apa? Konnichiwa selamat datang. Konnichiwa. Nah, konspirasi. Kalau kepikiran konspirasi itu apa ya? Yang akhir-akhir ini itu bukan akhir-akhir ini ya. Dari 2019 itu ada, kalau aku menganggapnya lebih ke apa ya namanya? Secara tiba-tiba kok ada yang namanya virus COVID-19 atau corona. COVID-19. Itu katanya ada yang bilang dibuat-buat, ada yang sengaja, ada yang juga disangkut-pautin sama Epstein. Jadi Epstein itu dengan pengikutnya itu membuat virus gitu. Buat virus di Wuhan, akhirnya berdampak ke seluruh dunia. Kalau itu sih lebih ke ini, teori konspirasi depopulasi namanya. Gimana itu? Itu klaim bahwa ada sekelompok elit, misalnya pemerintah, miliarder, atau organisasi internasional yang sengaja berusaha mengurangi jumlah penduduk dunia melalui berbagai cara. Di antara ada vaksin, penyakit, perang, makanan, atau kebijakan ekonomi. Ayo tuh. Berarti mungkin ada satu teori yang menarik. Ya, ini adalah teori depopulasi. Depopulasi. Jadi teori depopulasi atau disebut agenda 21 atau agenda 2030. Ini adalah klaim bahwa elit global merasa bumi sudah terlalu padat atau overpopulation, sehingga sumber daya itu semakin menipis. Jadi mereka berencana untuk melakukan pengurangan populasi massa secara global. Nah, salah satunya menurut teori ini adalah penyebaran virus. Jadi kan kalau kita track ke belakang penyebarannya, ada sebuah virus yang tadi ya COVID-19 ya. Yups, itu ada secara tiba-tiba. Dan kalau kita flashback lebih jauh lagi, ada virus Paris yang enek masker burung itu loh. Ada babenya itu. Flu babi. Oh, kowe babi nih. Terus Paris ada babenya. Babi kepres tuh. Itu yang disebabkan oleh tikus, karena dulu di Paris itu ada pembantaian populasi kucing secara massal. Oh, di era kegelapan Renaissance. Yes, Renaissance. Itu akhirnya yang terjadi adalah populasi tikusnya yang meledak, dan akhirnya timbullah virus massal tersebut yang kurang lebih menewaskan berapa juta populasi manusia gitu. Karena emang menyebarnya secara global. Dan pada saat itu kan dibawa sama tikus-tikus tuh ya. Tikus kan ya namanya tikus, tempat hidupnya tempat-tempat seperti itu yang jorok. Mungkin banyak virus. Nah, dari situ tikus-tikus kan mencari makanan ke tempat-tempat pemukiman. Nah, dari situ mungkin virusnya mulai nyebar ya, Nis ya. Ya, berarti dan benar. Zaman itu belum ada vaksin ya? Belum. Minim ya teknologi. Teknologi medis masih sangat minim. Jadi mungkin pada saat ini COVID itu sudah hampir setara dengan flu biasa atau virus biasa. Tapi jika kita back to record di tahun 2019, 2020, 2021 sampai 2022 itu vaksin COVID ini cukup sulit untuk ditemukan, bahkan terjadi konspirasi di baliknya juga, karena katanya kalau kita semakin banyak disuntik vaksin COVID ini akan menjadi zombie. Omongannya sopo? Jarimu dewe nih. Dan bahkan enak iki, Dis.
imunisasi pun. Maksudnya zamane mbah-mbah iki ne lho. Gak enek imunisasi cuma umurnya sedodo. Setelah ada imunisasi banyak yang mungkin apa ya umur mati mungkin nom. sampai sekisaran 70, 60, 70, 80 pun udah sangat bagus. Udah sangat panjang gitu. Iya. Di zaman sekarang. Nah, ya iku. Iya, berarti sebenarnya ya tergantung pola hidupnya si mbah-mbah itu sendiri sih. Nggak tahu ya. Namanya suka konspirasi. Tapi memang ya apa ya? Ada fakta yang seperti gimana orang dulu umurnya bisa panjang-panjang ya. Nah, iku. Terus ada beberapa bukti yang menyatakan teori konspirasi ini atau depopulasi ini. Yang pertama itu ada Georgia Guided Stones atau Monumen Batu Georgia. Jadi ini tepatnya di Georgia, Amerika Serikat, lagi-lagi Amerika, tempat segala konspirasi. Nah itu yang tapi ini akhirnya dihancurkan oleh orang yang tak dikenal pada tahun 2022. Nah ini mungkin kita bisa sambungkan bahwa virus COVID itu terjadi downtrend-nya itu di tahun 2022. Kalau kalian sadar, teman-teman pendengar juga sadar, virus COVID itu terjadi downtrend-nya mulai di tahun 2022, 2019, 20, 21 itu tinggi-tingginya tinggi, sih, sangat tinggi. Nah ini tapi pada tahun 2022 itu bertepatan, jadi dalam kurun waktu 1 tahun itu terjadi downtrend virus COVID, and then Monumen Batu Georgia ini dihancurkan oleh orang tak dikenal juga di tahun 2022 tersebut. Nah, batu ini juga sering disebut 10 elit global. Terus menurut kalian kira-kira apakah teori ini secara logis? Jadi kita bicara secara logis, manusia awam saja atau orang awam aja. Apakah kira-kira teori ini itu relevan untuk beberapa tahun ke depan? Karena ini rencananya itu masih di tahun 2030. Masih 4 tahun dari sekarang. Ya kalau apa ya? Menurutku sih bisa dilogiskan, Dis. Karena ya semakin bertambahnya usia di dunia ini, bumi ini, semakin banyak populasi yang berada di bumi ini. Otomatis nggak ada lagi tempat untuk tinggal manusia. Bakal cepat habis lah tempat kita. Buktinya aja sekarang kita cari tanah yang semakin mahal semakin sedikit di kota-kota. Semakin mahal semakin sedikit, semakin mahal semakin banyak. Ya maksudnya kan banyak tanah yang mahal. Banyak tanah yang mahal. Dan tempat untuk kita apa ya membangun rumah misalkan berhubungan di kota-kota. Itu kan udah mulai sedikit, Dis. Nggak seperti dulu lagi. Benar. Ya, iya berarti benar. Secara timeline emang masuk akal sih, karena emang pertumbuhan penduduk ini semakin tahun semakin menunjukkan peningkatan. Iya. Jadi mungkin di beberapa tahun ke depan populasi di bumi ini sudah cukup banyak, malah bahkan sudah terlalu banyak. Jadi mungkin emang harus ada depopulasi. Ya, mungkin salah satu targetnya Pulau Madagaskar itu dapat dihilangkan dengan rudal. Dor menghilang semua itu lumayan. Tapi iki menurutku virus ini juga real sih, maksudnya dengan teori depopulasi. Ya, kuwi. Karena beberapa virus beberapa pandemi ke belakang tuh emang korban jiwanya itu banyak banget. Contohnya ada pandemi Black Death ya. Black Death. Nah, wih sentak Mas Black Death lu sendek Paris ki. Nah itu bisa sampai 200 juta jiwa. Nah, 200 juta. 200 juta jiwa loh. Itu bahkan katanya sekitar 30 hingga 60% populasi Eropa. Wakah lho iku, signifikan banget lho iku. Yang bahkan kita yang merasakan pandemi COVID-19 saja itu baru 20 juta jiwa. Baru 20 juta. Itu ketakutan kita itu sebegitu besarnya saat itu toh. Benar.
dan apa di Black Death ini 200 jiwa, 200 juta, 200 juta jiwa. Berarti itu 10 kalinya dari COVID. Wah, itu nggak tahu lagi. Bahkan zaman COVID pun kayak hampir tiap hari kita Ada. pasti mendengar sirine ambulan. Ya. Hampir setiap hari. Ya benar. Pastilah. Kayak bisa di apa ya? Kayak pasti udah ada orang meninggal setiap hari gitu. Paham nggak? Dan Paham. zaman itu masker mahal banget gak sih? Mahal, Pol. Mahal, Itu Pol. di monopoli banget. Di monopoli banget. Sekarang Monopoli masker. mungkin udah naik haji tuh ya pengusaha masker zaman dulu. Hmm. Tapi ya Kecuali sirung kadol. cuman ya virus tuh emang bisa dibikin ternyata ya di Bisa. lab biologi ya pastinya yang didanai oleh elit Iya. global gitu. Benar. Dan di Epstein pun juga sudah ditegaskan bahwa emang virus COVID ya yang ini disebutin bahwa emang dibikin gitu. Bahkan pemilik dari sosial media itu yang ternama itu katanya juga ikut campur. Dan kemarin pas itu rame-ramenya Epstein Files. Iya. Itu kan ada Epstein kan apa ya, berupa Gmail Ya isinya itu toh, emailnya itu toh. ke Bill Gates. Nah, itu kan membahas COVID, bahkan itu sebelum terjadi COVID. Iya betul. Nah, apakah itu makanya teorinya apakah emang virus ini dibuat untuk depopulasi tersebut? Tapi pertama, sing tak pertanyakan ya, menurut Munas, Iya. kenapa elit itu butuh untuk depopulasi ini? Kenapa? Ya mungkin tadi ya secara nggak langsung kan elit juga ikut apa ya, andil dalam mengatur dunia. Andilnya apa? Dia apakah gini, ini pertanyaan kosong ya. Iya. Pertanyaan kosong. Elit itu sebenarnya definisi elit global itu kayak apa tuh? Apa ya, segelintir orang yang mungkin punya kekuasaan, punya kekayaan dibanding orang-orang yang biasa. Oke. Gitu. Berarti kayak sekumpulan orang-orang kaya yang merasa mereka punya power. Gitu. Iya, dan itu di banyak negara ya, nggak hanya satu negara aja. Tapi dalam satu perkumpulan itu ya. Iya, ada nada perkumpulannya itu loh. Oke. Terus kenapa kok mereka itu butuh depopulasi ini loh? Ya tadi untuk mengatasi itu tadi ya lahan yang sekarang semakin sedikit untuk kehidupan manusia. Mikirnya kan takutnya populasi manusia terus meledak, terus bahkan ada omongan dari beberapa elit tersebut takutnya populasi manusia meledak dan sampai manusia itu memenuhi bumi, bahkan nanti bakal nggak ada hutan lagi, nggak ada tempat-tempat untuk hewan binatang berkembang biak, hutan, dan bahkan hutan pun sebagai jantung paru-paru dunia pun ikut hilang gitu loh. Ya, benar. ya tapi Gitu. itu kalau menurutku sih jawabannya Ignas ini lebih ke general ya, karena mungkin itu adalah salah satu ketakutan manusia oleh manusia sendiri. Jadi takut makhluk hidup lain itu tidak mendapatkan tempat, makanya itu diperlukan sebuah depopulasi. Tapi untuk menjawab pertanyaannya si Rizky tadi, kalau menurutku kenapa kok elit-elit ini kan sengaja membuat virus itu karena ya buat kepentingan mereka sendiri. Jadi mereka udah berkuasa, punya uang, jadi mereka semena-mena semaunya sendiri kalau menurutku. Jadi ya nggak mikir orang lain, namanya orang kaya ya pasti ingin semena-mena semaunya sendiri, Memperkaya semena-mena. dirinya sendiri ya. Iya. Ya itu tuh masuk akal sih. Karena apa? Karena mereka itu punya uang karena bisnis kan. Iya. Sedangkan bisnis itu butuh sebuah bangunan. Paham nggak? Iya, benar. Bisnis membutuhkan sebuah bangunan, yang bangunan itu didirikan di sebuah lahan yang luas. Iya. Kenapa? Kalau aku mikir kenapa mereka butuh depopulasi ini? Karena mereka ingin memperluas usaha mereka, tapi terbatas dengan
lahan yang mulai sempit karena populasi yang makin meningkat. Iya, itu. Jadi akhirnya mereka kayak merasa punya power, ya balik lagi yang dibilang sama Mario. Karena mereka merasa punya power, akhirnya mereka ya melakukan apapun demi kepentingan mereka sendiri. Iya, setuju sih. Dan ini kan depopulasi ya. Dalam artian mengurangi populasi penduduk ya. Iya, seperti itu ya. Berarti aku bisa bilang kalau Indonesia itu mendukung. Ada program KB Iya. Itu kayak itu termasuk ya termasuk. depopulasi. Itu termasuk kayak KB itu nggak tahu ya, kayak entah itu usulan dari WHO atau gimana kan nggak tahu. Itu masa di zamannya mbah-mbah kita kan anak Arab seket, Arab 20, Arab 13 los. Tapi nek balik di KB tadi, menurutmu anak banyak mending anak banyak atau mending anak 2 cukup? Tapi aku anak 2 cukup sih. Karena Indis ekonomi, bro. Oke. Sekolah anak. Selain ekonomi mungkin karena kita takutnya kalau anak banyak itu nggak bisa terdidik semua dengan baik toh. Bener. Sehingga banyak memunculkan pelaku-pelaku kriminal lain malahan. Oh iya. Ya kan? Terus ya itulah. Warga maling. Oh no. Ono lah mesti ono. Karena dari standar kewajaran, balik lagi ke standar kewajaran keluarga juga. Iya. Mungkin itu bagi mereka wajar untuk ngutil di supermarket. Menurut mereka wajar. Kan bahkan sekarang ibu-ibu ngutil ngajak anak itu kan sama aja kayak dia memberikan edukasi ke anaknya bahwa ini wajar loh. Kalian pernah ini nggak berita yang apa wanita mencuri di supermarket itu toko kelontong itu terus ketahuan CCTV langsung colmek Jing. Maksudnya ini tuh kan nganu kan colok mekar gitu kan. Oke. Angel golek tinggo nyapu Tapi emang ada beritanya Dis. Iya. Ya no. Emang ini fakta. Dan itu sempat kepergok 2 kali toh. Ya, gak Ya cuma kan? sekali. Gak cuma sekali. Iya. Yang viral tuh 2 kali bahkan. Maksudnya apa yang ada di benak pikirannya? Tapi menurutku ya, Aduh, misalnya depopulasi nih sing dikurangi orang-orang kayak gitu, oke sih aku setuju sih. Cuman banyak orang yang nggak bersalah, orang yang baik itu malah ikut jadi korban. Iya. Iya kan? Pasti tahu lah kayak beberapa orang yang mungkin kamu kenal atau kamu dekat bahkan bisa jadi korban saat zaman Covid. Iya. Iya kan? Kita kenal baik, beliau juga orang baik. Mungkin emang kesialan dari dunia ini ya karena keserakahan manusia gitu. Akhirnya mereka bisa jadi korban. Dari teori ini juga itu sebenarnya ada yang mematahkan. Mematahkannya itu gini. Kalau kita lihat di beberapa negara, di beberapa negara maju ya khususnya, itu malah terjadi penurunan tingkat populasi. Contohnya di Jepang, di Korea, di sebagian Eropa juga itu kan malah minat masyarakatnya untuk menikah dan berkembang biak turun. Dan akhirnya bahkan pemerintah Jepang kalau tidak salah beberapa waktu lalu itu menerapkan barang siapa yang mau nikah, penduduknya yang mau nikah itu akan dibiayai sampai anak keberapa atau anak umur berapa gitu. Sampai kuliah itu. Sampai kuliah anak. Nah, ini kan berarti bisa diartikan bahwa sejalan dengan waktu minat masyarakat itu untuk melakukan tindakan perkembangbiakan itu semakin menurun. Nah, karena di negara-negara maju sudah terjadi seperti itu dan bahkan sekarang kan banyak fenomena child free kan. Ya itu muncul paham itu sih, paham child free itu yang membuat orang jadi memikir 2 kali. Sebenarnya nah menurutku ya, paham child free itu muncul karena makin maraknya kaum gitu. Iya kan? Kaum feminis. Bukan cuma feminis, so. Patriarkis.
kaum Pelangi. nganu Pelangi lagi anjing. BT. Lah saiki mu apa lanang mbek lanang metenge opo? Wedok mbek wedok metenge opo? Akhirnya mereka mungkin memberi mengusulkan paham child free itu tadi. Sehingga kayak pasangan normal pun kayak ya jadi mikir untuk child free ngono loh. Iya. Karena ya tuntutan ekonomi segala macam kan. Nah, jadi sebenarnya teori ini tuh sangat logis kalau memang perkembangan populasi manusia itu bertumbuh terus seiring berjalannya waktu. Nah, tapi yang terjadi di zaman sekarang justru kebalikannya. Banyak negara-negara berkembang, negara berkembang mah masih senang untuk berkembang biak. Ya, jadi negara-negara maju itu tingkat populasinya malah menurun. Jadi banyak masyarakatnya untuk memutuskan untuk tidak menikah atau menikah tetapi tidak punya anak. Tapi Cina masih menjadi populasi Terbanyak. Iya. Cina, India. India termasuk negara maju guys. Termasuk. Jepang mengurangi populasi, cuma kan mereka tidak kekurangan aktor. Menurutku Jepang Aktor film kan? Kan film toh. Ya, terus piye iki? mungkin Jepang itu kenapa populasi mereka itu rendah, tingkat Ya. kelahirannya itu rendah karena mereka punya habit kerja sampai lansia, Cok. Mania kerja. Dia habitnya tuh kerja. Nah, ini kan pengennya orang kerja duit. Kerja, N-nya kan neruskan gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita lihat dari negara-negara maju memang trennya itu sedang berbalik. Apakah teori ini akan terbukti di tahun 2030? Hanya waktu yang menjawabnya. Tapi kalau dari pribadiku sih emang cukup logis teori ini diterapkan karena semakin banyak orang tua atau keluarga itu yang tidak bertanggung jawab dengan anaknya tentang tumbuh kembangnya, tentang bagaimana kehidupannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana kesejahteraannya. Nah, ini tadi menyangkut juga tentang program KB yang diselenggarakan oleh pemerintah di Indonesia ya khususnya. Itu kenapa kok ada program KB? Sebenarnya itu bukan mengurangi, cuma menekan angka pertumbuhan atau angka kelahiran pada keluarga karena di Indonesia sendiri itu masih banyak penganut paham banyak anak banyak rezeki. Nah, itu kan secara nggak langsung kan menekan sama mengurangi kan sama aja, Dis. Ya. Sama aja mengurangi kan? Mengurangi itu biasanya yang sudah ada. Ya, ini tindakan preventif, Iya. pencegahan. Gini loh, mengurangi angka kelahiran. Loh. Kan sama aja, bukan hanya menekan itu. Menekan angka kelahiran dan mengurangi angka kelahiran itu beda, Nas. Konspirasi nih iki elit iki. Nah menurutku ya, menekan itu mungkin misalnya angka kelahirannya 70%. 70% kita tekan itu ben gak munggah dari 71. Iya. Tapi nek mengurangi dari 75 digawe 70 itu namanya kan mengurangi toh. Jadi menekan ki misal iki ada pengantin baru nih. Nah, pengantin baru ini pengen berencana punya anak 20 katakanlah seperti itu. Pengen punya anak 20. Lah, kuwi arep pemerintah ki ditekan. Ojo. Nek kowe duwe anak 20, kowe bayangno ae kowe duwe tanggungan sak anake biayane sampai gede, sampai kuliah, sampai lulus sih katakanlah piro? Ya 300 juta lah. Tapi tak wong duwe, Dis. Pemerintah ngomong ngono, ojo. Los, Trot. Maksudnya kan anu toh, tanda tangan di akte kelahiran kan pakai tinta toh. Ceprot. Tanda tangan kan. Nah, masalahnya ya kan banyak unpredictable cost atau biaya tidak terduga. Ya kita budgeting anak itu mungkin 300 juta, 400 juta. Cuman kadang anak ini kan melakukan kenakalan yang mengharuskan orang tua itu
mengeluarkan uang ya untuk menebus kenakalannya ini. Misal jalur aerok nendang lawang. Bisa. Pecah nih jendela tanggone. Ngenti mesti asli. Nanti, nah. Balangi omahe tanggane. Diuber di jengkiwing. Ikut push up. Anjing. Ayo, nah misal ada biaya, ada unpredictable cost kayak gitu. Jadi ini sebenarnya menekan biar tidak terlalu tinggi. Boleh beranak pinak tapi jangan terlalu banyak gitu. Terus Tapi sih. Hmm. Nek misalnya elit global memikirkan tentang depopulasi ya. Iya. Kenapa mereka juga memikirkan untuk pindah ke Mars? Nah, ini menurutku gini. Ini sebuah teori yang berkesinambungan. Jadi sebenarnya pindah ke Mars itu adalah side plan jika depopulasi ini tidak berhasil berjalan. Oke. Jadi misal wes akhirnya wah saking senenge kikuk-kikuk tidak bisa terkontrol nih populasi manusianya. Ya, udah gak. Terus akhirnya para elit global ini punya side plan. Nah, iki misal how if ini tidak berjalan, mereka punya side plan untuk pindah ke Mars. Plan B lah ya. Plan B. Soalnya Mars kan masih ibaratnya lahan kosong Wah. bagi orang-orang kaya tersebut. Jupiter pun lahan kosong. Siapa yang cepat dia yang dapat. Jupiter gas block Gini. dibangun itu. Mars kan di luar orbit apa jenis bumi tuh? Iya. Di luar orbit bumi. Mungkin gak sampai ke Mars? Karena kan emang ada beberapa sumber mengatakan bahwa manusia sudah mengirimkan robot ke sana dan udah sampai di Mars. Nah, menurutmu misalnya bisa sampai di Mars, berarti yang Neil Armstrong yang lebih dekat bulan, itu nyata no? Kalau zaman sekarang dengan teknologi sekarang, dengan ilmu pengetahuan manusia sekarang, aku yakin bisa ke Mars bisa. Belum sih aku. Tapi nek kita bicara teknologi dulu, ya ada kebimbangan antara bisa dan tidaknya. Bahkan aku sampai teknologi sekarang pun belum. Yeah. Kenapa? Karena kita bikin pesawat aja masih pakai pakai apa jenis? Pakai bahan bakar bumi. Oh ya. Masih pakai bahan bakar bumi. Kecuali kalau misalkan kita bikin sebuah pesawat yang pakai energinya itu nggak pakai energi bumi. Bahkan yang teori konspirasinya gini, ya benar Om, yang dibilang Andis tadi. Teknologi kita zaman segitu mungkin belum bisa mencapai bulan. Tapi karena Neil Armstrong itu kan dari Amerika, USA. Pada saat itu mereka sedang melakukan perang dingin sama Rusia. Uni Soviet. Ya. Nah, makanya dari itu mereka perangnya teknologi. Mereka mengklaim duluan bahwa mereka berhasil menerbangkan roket ke bulan. Nah, itu. Menurutku ya, dengan teknologi dulu sampai bulan itu mustahil. Bener. Tapi dengan teknologi sekarang sampai Mars itu mustahil. Tapi kalau sampai bulan mungkin ada possible-nya. Iya. Ya kan? Cuman nggak sampai Mars menurutku ya. Kalau aku sih pendukungnya Armstrong ya, karena dia kan namanya juga Armstrong, lengannya kan kuat. Kalau aku Dick Strong. Maksudnya kan paus kan. Paus namanya Dick, terus dia kan karena dia badannya besar dia kuat. Nanti kesel cowok ngentot. Jadi mungkin semua teori tadi itu bisa terbuktikan. Yang bisa membuktikan adalah waktu. Ya. Betul. Pembuktian terbenar itu hanya ada di waktu. Jadi waktu yang menjawab. Ya, sekiranya mungkin ya balik lagi semua itu kan konspirasi. Konspirasi itu bisa bisa tidak. Ya. Pro dan kontra itu terserah kalian. Ya, mungkin segitu saja pembahasan kita tentang teori-teori konspirasi yang ada di muka bumi ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga selalu berbahagia dan diberkati selalu setiap harinya.
Oke. Amin. Thank you teman-teman. Thank you. Terima Bye-bye. kasih teman-teman. Sampai jumpa di next episode di podcast Kamar 4 Empat Orang.